Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Alfred Nova ingin menjelaskan tentang materi tentang deret. Ya. Langsung saja kita tanpa berlama-lama masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari deret itu sendiri. Saya membagikan ini menjadi 5 pengertian. Ya. Yang pertama itu adalah deret. Apa sih itu deret? Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Dan yang kedua, bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Yang ketiga, keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Dan yang keempat, bisa dilihat dari jumlah suku. Bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Yang kelima, dilihat dari jumlah suku, deret itu terbagi menjadi dua. Ada deret berhingga dan deret tak berhingga. Dan yang kelima, dilihat dari pola perubahan. Deret dihitung, deret ukur, dan deret harmoni. Tapi kali ini kita akan menjelaskan hanya dua deret saja, yaitu deret hitung atau deret aritmatika dan deret ukur atau deret geometri. Kapito, apa sih contoh deret itu? Ini contohnya ya. Ada contohnya nih, bilangan ganjil aja nih. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di situ kan ada pembeda ya, atau ada rasionya. Pembeda itu 2. Jadi 1, pembedanya 2, lanjut ke 3. Terusnya gitu 5, 7, 9, ya gitulah. Selanjutnya apa selanjutnya? Jenis-jenis deret. Pertama ada deret aritmatika atau deret hitung. Pola bertambah atau berkurang dengan selisih atau tetap itu bisa disebutkan dengan R. Pembeda itu ya, itu pembeda. Bisa dibilang pembeda seperti itu. Yang kedua itu rumus jumlah n suku. Rumusnya Sn sama dengan n per 2 dikali 2A plus n min 1 kali R. Yang dimana A itu merupakan suku pertama, A itu merupakan selisih antar suku, N merupakan jumlah suku. Yang kedua ada deret geometri atau deret ukur. Pola perubahannya berdasarkan perkalian tetap antar suku. Contohnya 2, 4, 8, 16, 32. Rasio tetap ada 2. Jadi dikali 2 kali 2 kali 2. Seperti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Rumusnya itu Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Yang dimana A ini merupakan suku pertama, R merupakan selisih antar suku, dan N merupakan jumlah suku. Selanjutnya, peran deret dalam kehidupan ekonomi. Deret digunakan untuk menggambarkan pola pertumbuhan atau penurunan nilai ekonomi. Yang kedua, dapat digunakan untuk meramalkan nilai masa depan, seperti pengeluaran, keuntungan, dan investasi. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti evaluasi kelayakan investasi jangka panjang, perencanaan anggaran bertahap, dan yang ketiga itu perhitungan target tabungan atau pembayaran cicilan. Kapito, penerapan deret dalam ekonomi itu gimana sih? Nah, sini ada bunga majemuk dan pertumbuhan penduduk. Kita akan menjelaskan bunga majemuk dulu ya. Yang pertama itu ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Yang pertama dijelaskan setahun dulu ya. Jadi rumus penerapan dalam bunga majemuk itu yang pertama, di tahun pertama F1 sama dengan P plus P kali I sama dengan P kali 1 tambah I. Setelah tahun kedua, F2 sama dengan P kali 1 tambah I tambah P kali 1 tambah I dikali 1. Itu hasilnya sama dengan P kali 1 tambah I pangkat 2. Dan setelah 3 tahun, rumusnya F3 sama dengan P 1 tambah I pangkat 2 tambah P kali 1 tambah I pangkat 2
kali I sama dengan P 1 tambah I pangkat 3. Nah, dengan demikian jumlah massa datang dari jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Keterangannya P sama dengan itu jumlah sekarang ya. Jadi tingkat bunga per tahun dan N adalah jumlah tahun. Jadi bila menggunakan pembayaran per termin, maka rumusnya Fn sama dengan P kali 1 tambah I per M pangkat Mn. Oke, selanjutnya ada dalam pertumbuhan penduduk. Di mana rumusnya itu PT sama dengan P1 kali R pangkat T min 1. Di mana R ini sama dengan 1 plus R. R kecil ya, oke. Lalu P1 ini sama dengan itu merupakan jumlah pada tahun pertama atau basis ya. Jelas basisnya. Dan yang kedua itu PT atau jumlah pada tahun ke T. Dan yang ketiga itu R atau persentase pertumbuhan per tahunnya. Dan yang terakhir itu ada T, itu indeks waktu atau tahun. Yang ketiga ini penerapan dalam kehidupan perekonomian itu gimana sih? Nah, ini aku jelasin. Yang pertama itu ada bisa dari perencanaan tabungan, investasi dan bunga majemuk, proyeksi tambahan, dan pembayaran bertahap. Nih, kalau dari perencanaan tabungan nih, dari aritmatika nih, untuk tabungan tetap setiap bulan. Jadi kalian itu bisa merencanakan tabungan tetap kalian tuh harus segini dan memiliki target segini. Yang kedua itu ada investasi dan bunga majemuk. Itu merupakan deret geometri untuk bunga tahunan atau inflasi. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan. Ini menggunakan deret untuk merencanakan pertumbuhan pendapatan atau target keuntungan. Dan yang terakhir itu ada pembayaran bertahap yang biasanya digunakan untuk menghitung total cicilan atau pembayaran sewa secara bertahap. Dan yang selanjutnya itu ada kelebihan deret dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama itu ya dapat menyederhanakan analisis data numerik berulang. Terus yang kedua ada membantu visualisasi dan perbandingan tren ekonomi. Yang ketiga berguna untuk pemodelan ekonomi matematis yang lebih presisi. Yang terakhir dapat ya sangat bisa banget untuk dikombinasikan dengan grafik untuk mengambil keputusan yang lebih kuat. Dan terakhir kesimpulannya, deret merupakan alat penting dalam analisis ekonomi baik untuk individu maupun perusahaan. Deret aritmatika dan geometri dapat menggambarkan dan memproyeksikan nilai ekonomi secara akurat. Dan yang ketiga itu pemahaman konsep ini juga memungkinkan ini mengolah sumber daya alam secara lebih efisien dan strategis. Dan yang terakhir, dalam dunia keuangan modern, konsep deret menjadi dasar bagi perencanaan keuangan, investasi, dan evaluasi proyek. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.